Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu guru, saya menyapa seluruh peserta didik, masyarakat Indonesia, penonton setia channel ini di mana saja berada. Saya yakin bahwa semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Satu hal yang perlu saya sarankan Bapak Ibu, dan ini merupakan satu hal yang perlu kita ketahui bersama, terkait dengan telah terbitnya peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 yang mengatur penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah harus direvisi. Ya, karena salah satu pasal yang mengatur terkait dengan alat kontrasepsi bagi remaja atau usia anak sekolah ini, yaitu pasal 103 peraturan pemerintah nomor 28, sehingga ini menjadi satu sorotan publik, ya, bahkan berbagai kalangan mengenai pasal yang mengatur tentang penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah. Tuntutan ini harus direvisi. Nah, supaya lebih jelas Bapak Ibu, ada apa kira-kira kenapa ditolak hal ini? Mari kita ikuti informasinya sampai selesai. Dan jangan lupa, support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Ini informasi resmi Bapak Ibu dari Komisi 10, dari Komisi 9 DPR RI, ya, Komisi 9 DPR RI, yang terbit pada 4 Agustus 2024. Langsung saja pada informasinya. Parlementaria Jakarta. Anggota Komisi 9 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Neti Prasetyani Aher, mengkritik peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Peraturan pemerintah tersebut, khususnya dalam pasal 103 ayat 1 dan 4, turut mengatur penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja. Karena itu, ia menegaskan aturan dalam peraturan pemerintah yang ditandatangani pada Jumat 26 Juli 2024 itu perlu diperjelas sehingga tidak ada anggapan pembolehan hubungan seksual pada anak usia sekolah dan remaja. Jadi ini dibetulkan, ya, ini tuntutan berbagai kalangan supaya ini lebih jelas dan detail sehingga pasal dan ayat ini tidak disalahgunakan dan tidak disalahartikan. Pada pasal 103 ayat 4 disebutkan bahwa dalam hal pelayanan kesehatan reproduksi bagi siswa dan remaja ada penyebutan penyediaan alat kontrasepsi. Aneh kalau anak usia sekolah dan remaja mau dibekali alat kontrasepsi. Apakah dimaksudkan untuk memfasilitasi hubungan seksual di luar pernikahan? Ini kata Neti dalam keterangan kepada media di Jakarta pada Minggu 4 Agustus 2024. Semoga saja kesemuanya ini nantinya tidak berefek negatif. Tetapi berdasarkan dasar sorotan dari berbagai media, dasar sorotan dari berbagai kalangan, ya, tentunya ini adalah suatu hal yang perlu diperbaiki dan direvisi. Ini terutama pasal 103, ya, ayat 1 dan 4 sebagaimana telah dipaparkan. Neti pun mempertanyakan adanya penyebutan soal perilaku seksual yang sehat, aman, dan bertanggung jawab pada anak sekolah dan usia remaja yang tercantum di dalam peraturan pemerintah tersebut. Perlu diperjelaskan apa maksud dan tujuan dilakukannya edukasi perilaku itu, ya, seksual yang sehat tersebut, aman dan bertanggung jawab. Apakah ini mengarah pada pembolehan seks sebelum menikah asal bertanggung jawab? Ini tanya politisi fraksi PKS ini. Ini lagi disorot Bapak Ibu, ya, semua kalangan tidak berterima dengan hal ini dan semua kalangan menentang hal ini. Supaya jangan sampai banyak, ya, yang terjerumus mengenai pasal dan ayat ini. Di sisi lain juga Neti pun mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam membuat sebuah pasal yang dapat ditafsirkan secara liar oleh masyarakat.
Jangan sampai muncul anggapan bahwa peraturan pemerintah tersebut mendukung hal yang tidak diinginkan pada anak usia sekolah atau anak usia remaja, asal aman dan bertanggung jawab katanya, ya. Tentunya itu bukan suatu hal yang dikehendaki. Oleh sebab itu, Neti meminta agar peraturan pemerintah tersebut segera direvisi sehingga tidak menimbulkan keriuhan di akar rumput. Harus ada kejelasan soal edukasi seputar hubungan terlarang ini, yang mana tidak boleh terlepas dari nilai-nilai agama dan budaya yang dianut bangsa, tambahnya. Itulah informasi terkini Bapak Ibu, dan bahkan bukan hanya dari Komisi 9 yang menyoroti hal ini. Dari berbagai komisi juga, ya, dari berbagai elemen masyarakat, dari berbagai persatuan atau organisasi masyarakat juga menyoroti hal ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan kiranya tuntutan berbagai kelompok, tuntutan dari berbagai elemen mengenai pasal 103 ayat 1 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 28 2024 ini segera mendapatkan kejelasan dan bila perlu direvisi. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai ketemu informasi berikutnya. Terima kasih.